Halo semua, perkenalkan namaku Konal. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Morgan. Film bergenre science fiction ini dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Luke Scott. Film ini menceritakan tentang seorang manusia buatan yang bernama Morgan. Namun, sebuah insiden di laboratorium tersebut membuat perusahaan yang mendanai proyek penciptaan Morgan mengutus seorang konsultan manajemen risiko bernama Lee Weathers dan seorang psikolog bernama Dr. Ben Shapiro. Bagaimana cerita lengkapnya? Buat kalian yang penasaran dan belum nonton film ini, aku sarankan buat nonton dulu filmnya, karena video ini mengandung banyak sekali spoiler. Dan buat kamu yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau aku ada video baru. Bareng aku Konal Karatsoros, ini dia Morgan. Scene dibuka dengan sebuah tampilan kamera CCTV yang memperlihatkan percakapan antara Dr. Katie dan Morgan. Namun tiba-tiba, Morgan malah menyerang Dr. Katie dengan brutal. Insiden tersebut dianggap tidak biasa oleh perusahaan, sehingga perusahaan mengutus seorang konsultan manajemen risiko bernama Lee Weathers dan seorang psikolog bernama Dr. Ben Shapiro. Lee ditugaskan untuk menyelidiki insiden tersebut bersamaan dengan evaluasi psikologis yang dilakukan oleh Dr. Shapiro. Lee sampai di lokasi penelitian dan disambut oleh Dr. Ted Brenner, seorang manajer proyek pada penelitian tersebut. Ted pun langsung mengantarkan Lee ke kamarnya. Setelah itu, Lee memulai penyelidikannya dengan menemui para peneliti yang bertanggung jawab atas proyek penelitian tersebut. Pertama-tama, Lee bertemu dengan Dr. Katie Griff di kamarnya. Lee membuka percakapan dengan menanyakan kabar Dr. Katie. Namun Dr. Katie buru-buru mengatakan bahwa apa yang terjadi padanya adalah kesalahannya. Dr. Katie mengatakan dirinya sangat ceroboh karena dia tahu Morgan sedang bad mood, sehingga perusahaan tidak perlu cemas dengan insiden baru-baru ini. Melanjutkan penyelidikannya, Lee menemui Dr. Ziegler di ruangannya. Dr. Ziegler memaparkan pada Lee bagaimana ia dan para peneliti lainnya menciptakan Morgan dari sebuah eksperimen rekayasa DNA. Bahkan dalam sebulan, Morgan sudah dapat berjalan dan berbicara. Namun, Lee langsung menanyakan pada topik penting yang ingin ia selidiki mengenai insiden baru-baru ini. Dr. Ziegler menjelaskan bahwa terjadi perdebatan di antara para peneliti pada saat Morgan diizinkan untuk berkeliling keluar laboratorium. Padahal, hal tersebut merupakan sesuatu yang disenangi Morgan. Selain tidak diizinkan keluar, Morgan juga tidak diizinkan untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Amy. Oke, di sini kita bisa memahami bahwa Morgan emosi karena tidak diizinkan keluar. Melanjutkan penyelidikannya, Dr. Ziegler mengantarkan Lee ke ruang isolasi, di mana mereka menahan Morgan. Di ruangan itu, Morgan sedang mendengarkan musik klasik untuk menenangkan diri. Lee diperbolehkan untuk berbicara dengan Morgan. Morgan pun langsung mengetahui siapa yang berbicara dengannya. Hello, Lee. You know who I am? Dan Morgan juga tahu alasan kedatangan Lee ke laboratorium tersebut. You're Lee Weathers, risk management consultant at Synsect. Morgan mengakui pada Lee bahwa apa yang dilakukannya pada Dr. Katie adalah sebuah kesalahan. Dia tidak seharusnya melakukan penghakiman kepada Dr. Katie. I didn't mean to hurt her. Selanjutnya scene berpindah pada jamuan makan malam antara para peneliti dan Lee sebagai konsultan manajemen risiko. Pada scene jamuan makan malam itu, mereka berbincang-bincang mengenai pekerjaan Lee sebagai konsultan manajemen risiko. Lee menggambarkan bagaimana pekerjaannya mengharuskan ia mengantisipasi berbagai macam risiko yang akan diterima sebuah perusahaan. Para peneliti memberikan testimoninya pada Lee bahwa Morgan sudah mereka anggap sebagai keluarga sendiri. Dan apa yang terjadi pada Morgan adalah sebuah proses belajar. Dr. Cheng masuk dan bergabung pada makan malam. Dr. Cheng meminta Lee untuk membuat kesimpulan yang adil mengenai Morgan dan mengatakan bahwa Lee harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Scene pun berpindah pada ingatan kilas balik Morgan saat ia berada di hutan. Di hutan itu, Morgan mengakhiri seekor rusa yang sekarat. Hal inilah yang membuat para peneliti harus mengurung Morgan, sembari mereka menyelidiki apa yang sebenarnya salah dengan Morgan.
Scene selanjutnya berpindah di pagi hari. Dr. Shapiro baru sampai di lokasi penelitian tersebut. Dr. Ziegler menyarankan pada Dr. Shapiro agar merubah cara-caranya dalam mengevaluasi Morgan. Dr. Ziegler juga mengingatkan Dr. Shapiro tentang bahaya ketidakstabilan emosi Morgan. Namun, Dr. Shapiro yang keras kepala tetap menginginkan untuk bertatap muka langsung dengan Morgan. Jika tidak, itu artinya Morgan tidak lulus dalam evaluasi psikologis. Akhirnya Dr. Ziegler mengizinkan Dr. Shapiro untuk berbicara pada Morgan secara langsung. Percakapan antara Dr. Shapiro dan Morgan berjalan dengan santai. Dr. Shapiro berusaha agar terlihat bersahabat dengan Morgan. Morgan mengatakan bahwa ia bersedih dengan apa yang terjadi pada Dr. Katie, dan ia menyesali bahwa seharusnya ia tidak melakukan hal itu. Namun, evaluasi yang dilakukan oleh Dr. Shapiro berjalan tidak mulus. Metode pengujian Dr. Shapiro yang terlalu keras akhirnya membawa petaka. Dr. Shapiro mengatakan bahwa bagaimana jika para peneliti itu bukanlah teman Morgan dan mereka tidak mencintainya. Dr. Shapiro terus-menerus menekan Morgan agar menunjukkan ekspresinya. Morgan berusaha menahan diri agar dia tidak melakukan kesalahan lagi. Hingga pada akhirnya, Morgan melakukan kesalahan itu lagi. Keadaan pun menjadi kacau. Morgan bertindak di luar kendali. Morgan berlari keluar. Lee pun mengejar Morgan dengan pistol penenang. Saat Morgan sampai di luar, dia merasa lebih tenang. Lee langsung menembaknya dengan pistol penenang dari belakang. Setelah kejadian yang menimpa Dr. Shapiro, Dr. Cheng tidak punya pilihan lain selain mengakhiri riset bertahun-tahun mereka. Dr. Ziegler tidak setuju dengan keputusan Dr. Cheng. Sementara itu, Brenda sedang menyiapkan sebuah suntikan mati untuk Morgan. Mengetahui hal itu, Morgan menangis sejadi-jadinya. Dr. Cheng yang tidak kuasa untuk melihat Morgan memilih untuk keluar dari laboratorium. Sama halnya dengan Dr. Darren, dia juga tidak tega untuk menyuntikkan Morgan. Melihat tidak ada peneliti yang mau untuk menyuntik mati Morgan, Lee berusaha untuk menyuntikkan cairan itu sendiri kepada Morgan. Namun, rencana itu dihalangi oleh Ted dan Amy. Ketika sadar, Lee sudah berada di ruang isolasi. Sementara para peneliti berusaha untuk menyelamatkan Morgan dan seluruh aset-aset penelitian mereka. Tiba-tiba, Morgan yang tersadar malah menjadi semakin brutal. Morgan malah balik menyerang Dr. Darren yang membangunkannya, lalu mengakhiri para peneliti satu persatu. Morgan berpikir bahwa hanya Amy yang peduli padanya. Sementara itu, Lee berusaha mencari jalan keluar dari ruang isolasi dengan cara memanjat. Scene pun berpindah lagi pada Dr. Cheng yang telah memberikan laporannya pada perusahaan melalui webcam. Di sanalah Morgan menemui Dr. Cheng dan mengakhirinya. Kita juga diperlihatkan sebuah scene di mana Dr. Ziegler bunuh diri di kamarnya. Lee pun akhirnya dapat kabur dari ruang isolasi dan menemukan Morgan di kamar Dr. Cheng. Mereka mengalami perkelahian yang sangat sengit dan jatuh dari atas balkon. Morgan pun langsung kabur mengendarai sebuah mobil dengan membawa Amy. Lee pun bergegas mengejar mereka. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Morgan dan Lee. Sampai akhirnya, Lee dibuat menabrak sebuah pohon oleh Morgan. Untungnya, Kip yang mengejar dari belakang langsung memberi Lee tumpangan untuk mengejar Morgan bersama-sama. Morgan dan Amy akhirnya sampai di hutan. Mereka berjalan menuju ke sebuah danau. Morgan meneteskan air matanya saat ia sampai ke danau tersebut. Lee menembakkan senapan yang dipinjamnya dari Skip. Morgan yang sedang bermain bersama Amy lalu berbalik arah dan mencari Lee. Morgan dan Lee pun mengalami pertarungan sengit di dalam hutan. Namun, pertarungan itu pada akhirnya menyebabkan Lee harus tertusuk kayu yang tajam. Morgan meninggalkan Lee yang sekarat menuju danau. Amy yang sudah ketakutan melihat Morgan tidak dapat lagi mempercayainya. Tiba-tiba, Lee sudah berada di belakang Morgan dan menghajarnya hingga terjatuh ke danau. Lee pun mengakhiri hidup Morgan di danau tersebut. Lee keluar dari hutan tersebut dan bertemu dengan Skip. Skip menanyakan di mana Morgan dan Amy, namun tanpa basa-basi, Lee membunuh Skip di tempat itu. Scene ditutup dengan sebuah plot twist yang menunjukkan bahwa Lee merupakan bagian dari eksperimen lama perusahaan tersebut. Hal ini memberikan jawaban mengapa Dr. Cheng dan Lee memiliki ikatan yang unik, termasuk kemampuan Lee dalam berbahasa Mandarin yang sama seperti Morgan.
Dan jika kalian amati filmnya dengan baik, Lee dan Morgan sama-sama menggunakan gerakan tangan yang sama.